Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ade Sudirman. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya menjawab soal TOEFL bagian structure. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwasannya di structure ini ada 15 soal 1 sampai 15 dan itu melengkapi kalimat, artinya mencari jawaban yang benar. Itu poinnya. Kemudian skill 1 ini tentang subjek dan verb, harus ada agreement. Di sini harus ada agreement antara subjek dan verb. Kalau subjeknya singular, maka verbnya singular juga. Begitu juga kalau subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menentukan subjek. Nah, subjek itu sendiri terdiri atas dua. Pertama adalah noun, kata benda. Yang kedua adalah pronoun atau namanya kata ganti. Yang sama-sama kita pahami, kalau subjek pronoun kan Ayu Dewi he she it, dan noun itu bisa nama benda, nama orang, nama profesi, dan lain sebagainya. Itu subjek. Karena dalam bahasa Inggris itu minimal memiliki satu subjek dan satu verb yang kita kenal dengan predikat, ya, satu verb. Sementara bagaimana kita menentukan verbnya? Nah, verbnya juga dibagi dua. Pertama kita cari yang namanya main verb, kata kerja utama. Yang kedua adalah linking verb. Nah, linking verb itu sendiri salah satunya adalah to be. Nah, jadi cara mengerjakan atau menjawab soal bagian structure untuk kali ini gampangnya adalah kita analisis dulu kalimat tersebut, apakah ada subjeknya atau ada verbnya. Setelah itu baru kita pilih jawaban yang benar. For example, kita lihat di sini contoh yang nomor 1. Siap? Oh iya, untuk teman-teman semua tolong siapkan juga alat tulisnya. Kita akan belajar bareng. Ya, nomor 1 dulu ya. Bla 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 was raining continuously for hours. Nah, langkah pertama kita analisis dulu apa nih yang tidak ada dalam kalimat ini. Apakah subjek, apakah verb? Kita lihat yang kosong itu di sini yang di awal, biasanya di awal itu namanya subjek. Lihat juga apakah ada verbnya, ternyata ada, yaitu was. Maka tugas kita adalah menganalisis, mencari subjek supaya kalimat ini lengkap dan benar. Maka kita eliminasi dulu, kira-kira yang bukan subjek itu kita kurangi A, B, C, or D-nya. For example, for A, loudly itu dengan keras. Dengan keras itu bukan subjek. Karena subjek itu bisa kata benda, bisa kata ganti. Sementara loudly itu adalah kata keterangan, adverb, berarti bukan. Kemudian ada lagi in the morning. Nah, in the morning juga bukan noun, bukan pronoun. Ini adalah kata keterangan, adverb of time, juga bukan. Nah, kita lihat yang C sama D. Ada the phone, ini adalah subjek karena termasuk kepada kata benda. Yang D juga sama, subjek termasuk pada kata benda. Nah, permasalahannya kan nggak mungkin dua-duanya betul. Kita lihat lagi analisis, predikatnya apa, verbnya apa, to be-nya apa, singular apa plural. Nah, ternyata di sini was itu untuk singular, untuk kata tunggal. Automatically si subjeknya pun harus yang singular. Lihat yang C sama D, kira-kira yang tunggal mana? C apa D? Oke, good. Yang C, the phone. Ya, jadi jawaban yang benar adalah the phone was ringing continuously for hours. Kalau yang bells itu kan ada S-nya, berarti plural. Gimana? Untuk yang example 1 jelas? Kita coba lagi yang example 2. Sekali lagi, untuk menjawab soal 1 sampai 15 itu mencari jawaban yang benar. Mencari jawaban yang benar dalam artian
melengkapi kalimat. Dan kalimat dalam bahasa Inggris minimal mengandung satu subjek dan satu verb. Kita lihat yang berikutnya. Newspapers bla 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 every morning and every evening. Kira-kira dianalisis di sini apa yang tidak ada? Ternyata yang tidak ada itu adalah verb. Maka fokus kita di sini cari yang verb. Apakah delivery itu verb? Nah, biasanya kalau ujungnya y itu biasanya kata benda, maka dia bukan. Kita di sini menafikan tentang arti ya. Kita lihatnya contoh anggapannya semuanya paham tentang artinya. Delivery itu adalah pengiriman dan sebagainya. Tapi kita fokus kepada apakah dia verb, apakah dia noun gitu aja. Fokusnya ke sana. Kemudian kita lihat lagi yang C, misalkan ada on time. Nah, on time itu apakah dia termasuk pada main verb, apakah termasuk kepada to be atau linking verb? Juga bukan. Regularly, apakah dia main kata kerja utama atau to be? Juga bukan. Ternyata yang di sini pilihannya yang ada to be itu adalah be are delivered. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Karena memenuhi syarat yang tadi itu kita lihat yang di atas, verb itu bisa main verb, bisa linking verb atau to be. Di sini nggak ada main verbnya, yang adanya adalah to be. Maka pilihannya adalah be are delivered. Terakhir, example yang ketiga. Kita juga lihat di sini analisis dulu. The plane bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Kita acukan artinya, kita langsung menganalisis karena perlu teman-teman ketahui mengerjakan soal TOEFL ini, jenis ini hanya 12 detik. Jadi analisisnya harus cepat. Kenapa di sini lambat? Karena untuk pembelajaran kita bahas satu per-satu. Kalau dalam realnya nggak dianalisis secara satu persatu, langsung aja kurangi yang tidak memenuhi syarat, eliminate tinggal sisa 2 baru kita dianalisis. Oke, tapi di sini karena untuk pembelajaran kita akan bahas one by one. Oke, di sini apa yang tidak ada? Verb. Nah, kalau tidak ada verb, maka kita harus mencari verb. Nah, verb itu sendiri tadi main verb sama linking verb. The plane ada enggak? Subjek ada enggak? Ada, namanya the plane. Maka tidak mungkin subjek itu ada 2. Kita eliminate kalau ada subjek di dalam optionnya, maka itu bukan pilihan. Nah, ada it is. It itu subjek, maka ini juga the plane subjek, tidak memenuhi syarat. Ini juga ada it, padahal sudah ada the plane, tidak memenuhi syarat. Yang kemungkinan besar C sama D. Kenapa? Karena ada main verb, ada linking verb adalah is, ya kan? The plane is descending. Nah, ini yang mematahkan. Nggak mungkin verb ing dengan verb ing bergandengan langsung. Maka ini juga salah. Nah, yang masuk akal adalah to be-nya adalah to be modal will be. Nah, ini adalah verb to be. Jadi the plane will be landing at the airport in 5 minutes. Jawabannya adalah D. Jadi untuk kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana skill 1 subject and verb menjawab soal structure 1 sampai 15, yaitu complete sentence, melengkapi kalimat complete sentence. Fokusnya apakah ada subjek, apakah ini ada subjek atau ada verb, karena in English should have a subject and a verb. Nah, itu ciri-ciri dari subjek ada noun, kata benda, dan pronoun, kata ganti. Ciri-ciri verb ada main verb sama linking verb. Analisis dulu. Pingin langkah cepatnya gini, gampangnya mah. Kalau langkah cepat itu ciri-ciri subjek itu biasanya ada the. Nah, ini kan langsung the set yang tunggal, lalu checklist gitu. Yang kemudian yang ini example yang 2 nih,
ciri-cirinya yang namanya verb itu main verb sama to be. Cari ada to be enggak? Oh ini langsung cek. Dan yang terakhir bisa juga cari nggak mungkin dalam satu kalimat itu dua subjek, ini enggak. Nah, to be-nya ini antara ini dan ini, tapi nggak mungkin verb ing bergandengan dengan verb ing secara langsung, maka jawabannya adalah yang ini. Nah itu langkah cepatnya. Mungkin itu saja dulu sementara untuk bagi-bagi tips menjawab soal TOEFL skill 1 subjek dan verb. Nanti video berikutnya kita bahas yang skill yang lainnya. Selamat mencoba, jangan langsung menyerah. Kita akan analisis satu persatu sehingga materi ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.